Beginilah kondisi Desa Keraton Dusun Sering Ai Mata dan Desa Nijang, Kecamatan Unter, Iwes, Kabupaten Sumbawa ketika terendam banjir bandang. Lebih dari puluhan rumah warga yang terendam banjir dari luapan Kali Ai Poleng dan Kali Ai Beta. Banjir bandang ini terjadi akibat hujan lebat di wilayah hulu sehingga menyebabkan kali di Dusun Sering Ai Mata dan Desa Nijang meluap dan membanjiri serta merendam rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian belum diketahui karena masih dalam pendataan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumbawa, sebanyak 105 jiwa dari 35 kepala keluarga yang terdampak. Selain itu, banjir juga merendam satu pondok pesantren dan merusak satu rumah, pagar tembok, dan tanggul. Dengan 335 jiwa yang terdampak yang pada hari ini masih tergenangi oleh air. Intensitas hujan yang begitu lebat dari siang hingga sore hari. Dari Kabupaten Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Memasuki hari tahun baru, BMKG perkirakan dampak cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini terjadi di Lombok, NTB. Dari hasil pemantauan BMKG menemukan adanya bibit siklotropis pada laut bagian selatan yang berpotensi menghasilkan angin kencang, hujan lebat hingga gelombang yang lebih tinggi dari biasanya, yaitu 2,5 hingga 4 meter. Sementara itu untuk rata-rata ketinggian gelombang saat ini berkisar dari 0,5 hingga 2,5 meter. Selain itu untuk perkiraan intensitas hujan memasuki hari tahun baru, hujan sedang dan berawan. Jadi untuk siklon tropis itu kalau untuk dampak secara umumnya di wilayah yang terdampak itu angin kencang. Pertama angin kencang, kemudian juga gelombangnya akan lebih tinggi dari biasanya. Kemudian juga akan ada berkumpulnya uap air sehingga akan menambah intensitas hujan secara umum. BMKG menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca, terutama potensi gelombang tinggi bagi masyarakat yang berlibur ke kawasan pantai. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Merak mengeluarkan peringatan dini potensi banjirop wilayah pantai perairan Selat Sunda dan perairan Tangerang Utara. Peringatan dini potensi banjir pesisir yang telah dikeluarkan dan diprediksi terjadi pada tanggal 30 Desember hingga 5 Januari 2025 terjadi di sejumlah wilayah yakni perairan utara Tangerang, perairan utara Serang, perairan Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selat Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Fenomena fase bulan baru dengan meningkatnya curah hujan yang juga akan meningkatnya ketinggian pasang air laut maksimum dengan berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut. Hal ini juga akan berdampak pada terganggunya transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam dan perikanan darat, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Dari kami yaitu menghimbau bahwa adanya fenomena fase bulan baru pada tanggal 30 Desember ini dan meningkatnya juga curah hujan di bulan Desember dan Januari ini tentunya akan berpotensi meningkatkan adanya ketinggian untuk pasang air laut maksimum. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Merak mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada akan dampak dari potensi maksimum air laut dan memperhatikan informasi dari BMKG. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews.
The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang saya meluruskan apa? Kita bisa interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, nanti walaupun agak juga Kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Liga tidak kematian adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa? Kita bisa interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen kan? Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Liga tidak kematian adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa? Kita bisa interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. jus bisa mengobati migrain? Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada pada hari ini. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini
mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Jalur kawasan wisata Senggigi akan dibuka tutup pada malam pergantian tahun oleh Satlantas Polres Lombok Barat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah dan mengurai kemacetan di kawasan tersebut. Rekayasa arus lintas tersebut diatur dari arah Mataram menuju Senggigi akan dialihkan lewat Sandik, sehingga jalur Senggigi melalui pertigaan Montong akan difokuskan untuk kendaraan dari arah Senggigi yang akan balik kanan ke arah Mataram. Apabila terjadi penumpukan kendaraan dan kemacetan yang dari arah Senggigi menuju ke Mataram, di Simpang 3 Montong akan kita laksanakan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus, di mana kendaraan-kendaraan yang dari arah Mataram akan kita alihkan ke Sandik, dan kita fokuskan untuk kendaraan yang dari arah Senggigi yang akan balik kanan menuju ke Mataram. Satlantas Polres Lombok Barat juga mengimbau kepada pengendara agar tidak melakukan konvoi secara ugal-ugalan. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak menggunakan mobil bak terbuka serta motor dengan knalpot brong. Jika nantinya ada masyarakat yang nekat tetap menggunakan bak terbuka dan ditemukan melintas di Simpang 4 Montong, maka akan langsung diminta putar balik dan tidak akan diizinkan untuk memasuki kawasan wisata Senggigi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB menjelaskan, laporan kasus pelecehan seksual sesama jenis atau sodomi baru diterima pihaknya. Berdasarkan informasi awal, diduga ada lebih dari 1 korban. Saat ini dikatakan penyidik Subdit 4 Renakta masih melakukan penyelidikan mendalam. Berdasarkan informasi awal, diduga ada lebih dari 1 korban. Saat ini dikatakan penyidik Subdit 4 Renakta masih melakukan penyelidikan mendalam. Kombes Pol Sarif menambahkan, kasus tersebut diduga terjadi pada September lalu di sebuah lokasi di wilayah Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Nah, ini akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena kejadiannya itu 2 bulan yang lalu, sekitar bulan September. Perlu diketahui bahwa korban dan pelaku ini sama-sama satu jenis. Satu jenis. Ya. Jadi ini yang perlu diluruskan. Jadi satu jenis. Jadi kita lakukan penyelidikan yang mendalam karena kejadian bulan September. Pelapor yang menjadi salah satu korban menyebutkan bahwa dirinya merupakan korban terakhir dari dugaan tindakan pelecehan. Disebutkan bahwa modus operandi pelaku masih dalam penyelidikan. Berdasarkan pengakuan korban, terduga pelaku yang berinisial LR merupakan seorang dosen pertama kali mendekati korban melalui sebuah organisasi yang berlokasi di Gunung Sari. Pertemuan awal terjadi sekitar 2 minggu sebelum insiden dugaan pelecehan tersebut. Polda NTB dalam waktu dekat berencana melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Tim Jataneras Satreskrim Polres Goa meringkus TM, 58 tahun, di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap polisi karena diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya, MA yang berusia 38 tahun, yang merupakan penyandang disabilitas. Ironis, perbuatan keji tersebut dilakukan berulang kali hingga korban melahirkan. Aksi bejat pelaku pertama kali dilakukan pada bulan Januari 2024 saat anaknya sedang tertidur di rumah pelaku di Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Goa.
Pelaku kemudian memaksa anaknya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Diduga pelaku nekat memperkosa anak kandungnya sendiri karena tak tahan menahan nafsu usai menonton video porno. Karena ipajor itu hari dalam televisi ya. Oh, dalam televisi ya. Tamu atau orang keluarga? Dalam dalam televisi ya. Dalam televisi ya. Oh, nasuk ke. Iya itu si gali anak ke. Ini masuk taksi ke bunda. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagi Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagi Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Kane. 3 times already in his young career. And he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu.
bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam live di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Dengan menyasar masyarakat kurang mampu atau miskin yang berada di seluruh wilayah Polres Jajaran, baik yang ada di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa, Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda NTB melakukan cooling system atau turun langsung, bertemu tokoh dan menyapa warga masyarakat dan membagikan ribuan paket sembako. Cooling system dilakukan pasca pelaksanaan pilkada serentak sebagai langkah antisipasi untuk memelihara situasi Kamtibmas yang tetap kondusif pasca pelaksanaan pilkada serentak 2024. Jadi sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Irjen Pol Hadi Gunawan mengambil kebijaksanaan untuk melaksanakan kegiatan preemptif pasca pilkada. Jadi kegiatan ini dilaksanakan oleh fungsi Binmas, salah satunya yaitu dengan kegiatan cooling system. Warga penerima manfaat atau bantuan sosial merasa sangat terbantu di tengah kesulitan ekonomi dan melonjaknya harga bahan pokok. Data Ditbinmas Polda NTB menyebutkan ada sebanyak 2.000 paket sembako yang disalurkan kepada warga masyarakat yang membutuhkan melalui program cooling system Polri. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Skybridge Helena. Skybridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati cars dari Skybridge ini. Ada anak-anak juga. Iya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih, Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini,
Ini jenis Ini ya? Idea brancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat yang memiliki keanekaragaman hayati yang dimiliki Ciwidey dan sangat diminati oleh wisatawan. Ya, Penanggaran Rusa. Penanggaran Rusa ini terletak di kawasan Kampung Cai, Ranca Upas dengan luas wilayah penangkaran sekitar 4 hingga 5 hektar. Di sini para pengunjung bisa mengamati dari dekat perilaku rusa dan bisa memberikannya makan. Nah, ini dia penangkaran rusa. Dari sini saya udah bisa lihat nih rusa-rusa yang lucu-lucu banget. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh para pengunjung. Salah satunya, pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Nah, sekarang saya mau beli nih makanannya. Wortel yang saya beli sudah ada di tangan. Saatnya bermain dengan rusa. Meski agak deg-degan, saya senang sekali bisa melihat rusa-rusa ini dari dekat. Rusa di sini beragam, mulai dari yang masih kecil hingga yang sudah dewasa ada di sini. Ada yang baby ternyata, ada yang masih kecil. Nah, yang paling tua di sini rusa jantan, umurnya 15 tahun. Nah, yang tanduk ini adalah rusa-rusa jantan. Uniknya lagi, rusa-rusa di sini adalah rusa Jawa. Rusa ini memiliki warna bulu kaki yang lebih terang dari bulu tubuhnya. Saya pun semakin penasaran ingin bermain dengan mereka lebih dekat. Wah, banyak banget. Di sini totalnya kurang lebih ada 30 rusa. Banyak banget. Anteng banget. Mereka ramah banget, jadi kalau main-main sama mereka aman banget. Tapi tetap saja, rusa-rusa ini akan lebih agresif jika sudah melihat makanan di tangan saya. Aduh, kalau sudah begini saya kembali mulai deg-degan. Di sini. Yang panjang, tuker Pak. Main yang ini. Ini nih. Dia tinggi, loncat dia. Aduh. Wah. Dua-duanya takut loncat. Tuh. Saya ke belakang ya, saya ke belakang.